10 berita timnas Indonesia hari ini. Keisuke Honda gabung ke timnas Indonesia U20, gantikan Indra Sapri. Pelatih asal Jepang Keisuke Honda baru-baru ini menjadi bahan perbincangan sepak bola tanah air. Pasalnya, mantan pemain AC Milan itu dikabarkan menjadi kandidat pengganti Indra Sapri sebagai pelatih timnas Indonesia U20. Isu ini muncul setelah timnas Indonesia U20 resmi lolos ke Piala Asia U20 2025 sebagai sang jawara grup F. Namun ternyata supporter merasa tidak puas diri ketika melihat performa dan racikan Indra Sapri sangat monoton dan tidak modern. Sehingga supporter Garuda melakukan gerakan dan desakan untuk meminta Indra Sapri turun dari kursi kepelatihan timnas Indonesia. Menurut para supporter, timnas akan menjadi bulan-bulanan di Piala Asia jika pelatihnya masih Indra Sapri. Oleh karena itu, muncul spekulasi dari supporter bahwa Keisuke Honda cocok untuk menggantikan Indra Sapri sebagai pelatih timnas Indonesia U20. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah setuju jika Keisuke Honda menjadi pelatih timnas U20 di Piala Asia 2025 babak fase grup di Cina nanti? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Indra Sapri didesak mundur dari kursi kepelatihan timnas U20. Pelatih timnas U20 Indra Sapri mendapatkan desakan mundur dari supporter Garuda. Desakan ini muncul setelah pelatih berkumis tebal itu berhasil membawa timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Asia 2025. Namun tampaknya kabar itu tak cukup memuaskan supporter Garuda. Pasalnya, supporter merasa kecewa dengan racikan Indra Sapri yang terlalu monoton dan dianggap tidak modern, sehingga mereka merasa timnas Indonesia hanya keluar sebagai juara grup F di kualifikasi Piala Asia lantaran berada satu grup dengan tim lemah. Mereka juga menyebutkan bahwa pasukan Indra Sapri akan dipermalukan saat di Piala Asia nanti. Dengan demikian, para supporter meminta agar Indra Sapri segera mengundurkan diri sebelum kompetisi Piala Asia fase grup U20 2025 digelar. Untuk Piala Asia U20, kalau masih Coach Indra, saya yakin Indonesia nggak bisa lolos dari fase grup karena kurang taktik. Walau pemain bagus, tetapi pelatih harus bagus. Juara grup lolos, tapi di final di Cina akan jadi bulan-bulanan kalau pelatih masih Indra Sapri grup. Pak Erick Thohir, tolonglah dengar keluhan kami. Gantilah Indra Sapri, carilah pelatih yang cerdas dan kaya taktik. Sapri ganti aja, nggak berkembang permainan ala kampung. Gimana kalau ketemu Korea dan lain-lain? Sama Yaman nggak bisa berkembang, yang ada diserang terus. Desak para supporter. Indra Sapri tolak Jens Raven bergabung ke timnas senior. Performa Jens Raven baru-baru ini mendapatkan pujian dari supporter Garuda. Dalam 3 pertandingan yang dilakoninya di kualifikasi Piala Asia U20, pemain berusia 18 tahun itu sukses mencetak 3 gol dan menjadi top skor di skuad timnas Indonesia U20. Berkat penampilannya yang berkesan menarik perhatian para supporter untuk memasukkan Jens Raven ke dalam skuad timnas senior. Namun sayang, permintaan ini ditolak oleh pelatih Indra Sapri. Menurutnya, Jens Raven belum pantas untuk bergabung ke timnas senior dalam waktu yang cepat. Biarkan buah itu matang di pohonnya dulu. Saya akan terjemahkan itu. Saya pikir saya dan Coach Shin akan selalu diskusi tentang bagaimana tim nasional U20 dan pemain-pemainnya apakah ada yang bisa direkrut ke U23 atau ke senior. Untuk saya itu tergantung kualitas para pemain. Kalau dia berkualitas, ya kita senang-senang saja dia bisa main di senior. Tapi kalau menurut saya mungkin Jens Raven lebih sabar dulu untuk bisa menembus skuad senior kalau bicara timnas senior, ucap Indra Sapri kepada awak media. Sinteyong tolak Jens Raven gabung ke timnas Indonesia senior. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh pelatih Indra Sapri, menolak Jens Raven bergabung ke timnas senior. Sebelumnya, pelatih Sinteyong memberikan apresiasi kepada timnas U20 usai lolos ke Piala Asia U20 2025. Di balik lolosnya Indonesia ke Piala Asia 2025 berkat penampilan dari Jens Raven, sehingga bermunculan banyak permintaan agar Jens Raven memperkuat timnas senior di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun sayang, pelatih timnas senior Sinteyong
menolaknya. Pelatih asal Korea Selatan itu mengungkapkan bahwa penyerang naturalisasi kelahiran Belanda itu masih perlu untuk meningkatkan kualitasnya. Segitu saja sangat kurang, masih dibutuhkan power lebih dan daya juang. Kalau segitu saja tidak akan pas untuk menjadi striker timnas Indonesia, ujar Sinteyong menilai Jens Raven. Mesliel Girls dan Eliano Rangers resmi bergabung ke timnas Indonesia versus Bahrain dan Cina. Dua pemain naturalisasi baru, Mesliel Girls dan Eliano, akhirnya resmi memperkuat timnas Garuda menjelang laga menghadapi Bahrain dan Cina yang akan diselenggarakan pada 10 Oktober dan 15 Oktober 2024. Kabar kedua pemain tersebut langsung dibenarkan oleh pelatih timnas Indonesia, Sinteyong. Pelatih asal Korea Selatan itu mengungkapkan bahwa Mesliel Girls dan Eliano sudah didaftarkan ke dalam susunan skuad Merah Putih dalam dua laga lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Akan gabung langsung untuk melawan Bahrain dan Cina, bisa, kata Sinteyong. Vietnam ngamuk gagal lolos ke Piala Asia U20 2025. Timnas Indonesia dan Thailand resmi lolos ke Piala Asia U20 2025 di Cina, perwakilan dari Asia Tenggara. Sementara Vietnam secara dramatis gagal lolos ke Piala Asia U20 2025 setelah finish sebagai runner-up grup A. Tim dengan julukan The Golden Star itu merasa tak terima setelah menerima kenyataan gagal lolos ke Piala Asia sejak tahun 2008 terakhir. Vietnam sebagai tuan rumah grup A harus puas usai dikalahkan Suriah dengan skor tipis 0-1 di laga akhir. Berada di luar posisi 5 besar di klasemen runner-up terbaik kualifikasi Piala Asia U20 2025 membuat Vietnam harus puasa bermain di Piala Asia U20. Hasil minor ini pun membuat Vietnam semakin terpuruk setelah ditinggalkan oleh pelatih Park Hang-seo. Asnawi sebut Liga Thailand lebih baik ketimbang Liga Indonesia. Bek kanan timnas Indonesia, Asnawi Mangko Alam, saat ini berkarir di Liga Thailand dan bergabung ke Port FC. Setelah memperkuat Port FC, pemain yang juga merupakan kapten timnas itu menyampaikan perbedaan Liga Thailand dengan Liga 1 Indonesia. Menurut pengakuannya, euforia di Liga Thailand memang tidak sebesar di Liga Indonesia. Namun secara kualitas, Liga Thailand lebih diunggulkan ketimbang Liga Indonesia. Di sini, Liga Thailand mungkin perbedaannya tidak terlalu besar, tetapi lebih berkualitas daripada Liga 1. Lebih disiplin, lebih terorganisasi di Thailand daripada Indonesia. Tetapi Liga 1 sekarang juga semakin baik saya lihat, ujar Asnawi Mangko Alam, mengutip dari kanal YouTube Port FC. Pemain keturunan Mauro Zylstra resmi bergabung ke timnas Indonesia. Salah satu pemain keturunan Mauro Zylstra sebentar lagi akan resmi memperkuat timnas Indonesia U20. Setelah dinyatakan lolos ke Piala Asia 20 2025 di Cina sebagai sang juara grup F, Mauro Zylstra langsung gercep menyampaikan kabarnya bahwa ia kini tengah diproses untuk dinaturalisasi. Pemain yang berposisi sebagai striker itu juga menyebutkan bahwa ia akan memperkuat timnas Indonesia dalam waktu dekat ini. Terbaru kabarnya, pemain berusia 19 tahun itu akan memperkuat timnas Indonesia U20 di Piala Asia 2025 dan akan duet bersama dengan Jens Raven di lini serang. Menurut kabarnya, penyerang berdarah Bandung Jawa Barat itu tinggal menunggu jawaban verifikasi dokumen dari pihak yang berwajib. Sepertinya akan segera terjadi. Semua dokumennya sekarang ada di PSSI. Aku tinggal menunggu sampai mereka memeriksa semua dokumen itu, kata Mauro Zylstra lewat tayangan kanal YouTube Yusa Nugraha sebelum lama ini. Dua pemain naturalisasi baru di timnas Indonesia U20. Dua pemain keturunan resmi bergabung ke timnas Indonesia dan akan bergabung ke timnas U20 di Piala Asia 2025. Dua pemain keturunan tersebut adalah Dion Marks dan Tim Geppens. Kemungkinan besar tahun 2025 Dion Marks dan Tim Geppens sudah dapat memperkuat timnas Indonesia U20 di Piala Asia 2025 di Cina nanti. Bergabungnya Dion Marks dan Tim Geppens ke timnas Indonesia U20 dibenarkan langsung oleh manajer timnas Indonesia U20 Ahmed Zaki Iskandar. Untuk naturalisasi, kalau yang saat ini tengah dalam proses ada dua pemain.
ada Tim Gibbons dan Dion Marks. Mungkin nanti ada beberapa pemain keturunan yang diseleksi lagi. Pemberkasan sudah selesai, tinggal nanti Pak Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Kemenkumham, dan Kemenpora. Kita tidak lihat lini, tapi kemampuan dari pemain dan juga tekniknya. Kemudian yang satu lagi, seleksi ini akan melihat performa mendekati Piala Asia U20 2025, ujar Ahmed Zaki kepada wartawan. Emil Audero mohon dukungan supporter Garuda dukung naturalisasi. Pemain keturunan Emil Audero baru-baru ini kembali mengejutkan publik sepak bola tanah air. Pasalnya, Emil Audero berubah pikiran ingin bergabung ke timnas Indonesia setelah tak kunjung mendapatkan panggilan dari timnas Italia. Mengaku menyesal sempat menolak tawaran PSSI, kini Emil Audero berharap supporter Garuda memberikan kesempatan yang kedua kali untuk dinaturalisasi. Kabar Emil Audero bersedia dinaturalisasi disampaikan langsung oleh anggota EXO PSSI Arya Sinulinga melalui Mamat Al-Katiri. Menurut pengakuannya, Emil meminta supporter Garuda membantunya agar dinaturalisasi oleh PSSI. Berdasarkan pengakuannya, Emil Audero mengakui secara langsung bahwa ia bersedia dinaturalisasi. Berikut jawaban Emil Audero ketika ditanya niatnya untuk dinaturalisasi. "Oke, ayo, come on," ujar Emil Audero ketika ditanya apakah bersedia ditawar kembali dinaturalisasi. Sekian 10 berita top Timnas hari ini. Jangan lupa di subscribe agar tak ketinggalan berita seputar Timnas lainnya.